Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, rekan-rekan sekerja di Trio Group. Hari ini kita berkumpul lagi di Monday Prayer, mesbah doa kita yang kita naikkan setiap hari Senin. Dan hari ini bertepatan dengan diberlakukannya lagi PSBB jilid kedua di DKI Jakarta. Saudara, kalau kita umpamakan PSBB ini adalah sebuah ujian, berarti kita sekarang sedang mengikuti ujian yang kedua. Artinya ujian yang pertama itu kita gagal. Ini saya sebut dengan PSBB remedial. Kalau ujian pertama itu biasanya karena keharusan. Kalau di sekolah ya harus karena mau lulus atau mau naik kelas. Kalau dalam kehidupan ya harus karena memang ada sesuatu yang terjadi di luar jangkauan kita, di luar kontrol kita. Tetapi ketika ujian yang pertama sudah berlangsung dan kita masih harus melakukan ujian yang sama, remedial, itu pasti kesalahan kita karena kita tidak melakukan yang terbaik. We're not doing our best during the first exam. So, siapa yang salah dari keadaan ini? Ketika PSBB diperlakukan kembali dan bahkan katanya akan lebih ketat. Apakah pemerintah? Apakah orang-orang di luar sana yang ignorance? Saya mau ajak kita semua untuk mengambil tanggung jawab dan berkata, ini salah saya. Mungkin ada yang tidak terima ya. Ada yang bilang ya nggak mungkin lah salah saya. Karena saya work from home. Saya mengikuti disiplin protokoler dengan baik dan dengan benar. Saya nggak pernah keluar-keluar, saya nggak pernah hang out, saya nggak pernah makan-makan di luar, saya nggak pernah kumpul-kumpul, saya tidak pernah melanggar peraturan protokoler yang ada. Ini semua adalah ya salah pemerintah, salah orang-orang di jalanan itu yang tidak mau pakai masker kemana-mana, salah orang-orang yang ngumpul-ngumpul, yang hangout, yang goes sampai malam, sehingga penyebaran itu semakin banyak dan semakin cepat. Itu salah mereka. Kalau saya menjaga diri saya dan keluarga saya dengan baik. Teman-teman, pastilah ada rasa seperti itu, menyalahkan orang lain. Memang mungkin betul kita tidak mengambil bagian atau andil yang besar dalam menyebabkan PSBB remedial ini terjadi. Tetapi saya mau kita belajar sesuatu dari hal ini, yaitu ketika sesuatu yang tidak baik, ada hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam perusahaan kita, di dalam pekerjaan kita, dalam toko kita. Ayo ambil tanggung jawab dan berkata, ini pasti ada kesalahan saya. Bagaimanapun ada bagian dari saya yang menyumbangkan kesalahan sehingga hal ini terjadi. Karena apa? Kalau kita terus-menerus menunjuk kesalahan orang, tidak akan pernah ada habisnya, tidak akan pernah ada solusi, dan tidak akan pernah terjadi perbaikan. Tetapi ketika sesuatu yang buruk terjadi dan semakin banyak orang yang mengambil tanggung jawab lalu mau mengoreksi diri, maka perbaikan akan cepat dilakukan. Perubahan akan terlihat dengan sangat cepat. Kita akan bersinergi bersama-sama satu dengan yang lainnya di lingkungan kita untuk melakukan perbaikan, untuk mengadakan perubahan, untuk mencari solusi, dan masalah itu akan cepat dapat diatasi. Oleh karena itu, saya mau himbau kita semua, termasuk saya, ke depan ketika ada sesuatu yang terjadi yang kurang baik dan kita harus memperbaiki, ayo sama-sama koreksi diri terlebih dahulu. Karena sebesar apapun kesalahan kita yang kita berani koreksi, itu berarti kita mengadakan perbaikan yang besar untuk diri kita sendiri. Tapi sekecil apapun perbaikan yang kita berani lakukan dari koreksi diri kita,
itu artinya kita disempurnakan hari demi hari. Mari teman-teman, kita satukan hati, kita mau berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, karena kami tahu Tuhan tetap pegang kendali atas hidup kami. Bagi setiap orang yang menaruh harapannya hanya pada Tuhan, bukan pada manusia, dia tidak akan goyah, dia tidak akan khawatir, dia tidak akan takut, karena dia tahu segala kebutuhannya Tuhan yang sediakan. Karena dia tahu segala kehidupannya dalam perlindungan Tuhan, dan dia tahu masa depannya ada bersama dengan Tuhan. Kami mohon Tuhan, iman itu boleh tumbuh dan berkembang dalam hati kami terus menerus, sehingga semakin kuat bahwa kami semua mempercayakan hidup dan kehidupan kami hanya kepada Yesus saja. Tidak pada dunia, tidak pada keadaan ekonomi, tidak pada kondisi sekitar, tidak pada pandemi yang terjadi, tetapi Allah yang di atas segalanya, itulah yang memegang hidup kami. Bapa di dalam surga, saat ini kami sungguh-sungguh berseru, berdoa untuk kota kami Jakarta. Tuhan, kami mohon Engkau menolong pemerintah kami, pemerintah kota kami Tuhan. Berikan hati yang sungguh-sungguh dimurnikan, karena semua pemerintah itu harus tunduk taat pada pemerintahan Allah sendiri. Oleh karena itu Tuhan, Roh Kudus Engkau berotoritas atas pemerintahan di Jakarta, dari yang paling tinggi sampai yang paling bawah. Tuhan, tolong supaya mereka membuka mata mereka, dan supaya mereka sungguh-sungguh punya hati yang mau bekerja dengan luar biasa, dengan dedikasi yang tinggi untuk masyarakat, agar pemerintah kami mengerti bahwa di atas semua kebutuhan kami, kesehatan adalah yang terpenting, yang harus kami prioritaskan. Tuhan, kami berdoa, biarlah pemerintah kami sungguh-sungguh Tuhan mengerti apa yang harus dia lakukan. Program yang dia kerjakan bukan program yang asal-asalan, bukan program hasutan dari orang-orang di sekitar, tetapi sungguh-sungguh program yang betul-betul berdaya guna bagi masyarakat kami di Jakarta dan bahkan di Indonesia. Bapak, tolong pemerintah kami Tuhan, kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk masyarakat kami. Begitu banyak masyarakat di luar sana yang ignorance, yang merasa bahwa ini bukan sesuatu hal yang besar, yang harus ditakuti, yang harus dijaga, yang perlu penanganan ekstra. Mereka betul-betul merasa bahwa ini hanya suatu omong kosong saja. Tuhan, kami mohon, biar Roh Kudus melawat masyarakat kami, masyarakat kota Jakarta terlebih ya Tuhan, supaya mereka mendapatkan pengertian yang benar, supaya mereka mengerti bahwa pandemi ini mengancam banyak hal dalam kehidupan kami, sehingga kami harus sungguh-sungguh mengatasinya, harus dengan sungguh hati mengikuti protokoler yang ada untuk menjaga diri kami sendiri, tetapi juga untuk menjaga orang lain dan untuk memperlambat penyebarannya. Semuanya tergantung pada kesadaran dari masyarakat kami. Oleh karena itu kami mohon ya Roh Kudus, Engkau yang dapat memperbaharui pikiran, biarlah lawatan-Mu terjadi atas masyarakat kami Tuhan, dan kami semua yang ada di Trio Group ini. Biarlah kami semakin mengerti karena perbaharuan budi kami, bahwa kami tidak bisa asal-asalan mengatasi pandemi ini. Kalau kami ingin pandemi ini segera berakhir dan segala roda kehidupan kami boleh berjalan kembali dengan baik. Tuhan, kami mohonkan doa ini, biarlah Tuhan menolong kami. Bapa, kami mohon perlindungan darah anak domba Allah terus menjaga setiap kami, terus menjaga setiap keluarga kami. Tuhan, kami tahu bahwa kesehatan kami
tidak lagi tergantung pada kekuatan kami menjaga kesehatan, kekuatan kami menjaga dan melakukan protokoler dengan disiplin, dengan cara kami untuk meningkatkan imunitas kami. Bahkan kesehatan kami tidak tergantung pada obat-obatan, tidak tergantung pada perawatan medis, karena untuk pandemi ini tidak ada obat dan tidak ada perawatan medis yang cukup bisa mengatasinya. Sehingga kami mengerti bahwa kesehatan kami hanya bergantung pada kemurahan Tuhan, hanya bergantung pada kebaikan Tuhan. Oleh karena itu setiap kami saat ini Tuhan berseru dan mohon kesehatan daripada Tuhan. Tuhan, Engkau menjaga kesehatan kami dan seluruh keluarga kami Tuhan. Karena tanpa kesehatan kami tidak bisa berusaha apa-apa. Kami tidak bisa bergerak, kami tidak bisa bekerja, kami tidak bisa melakukan tugas dan tanggung jawab kami, dan kami tidak bisa memuliakan Tuhan tanpa kesehatan yang baik. Biarlah Tuhan, ketika kami menjaga kesehatan kami dan kesehatan ilahi itu memberkati kami menjadi kesaksian. Kami menjadi kesaksian bahwa Allah kami sanggup menjaga anak-anaknya yang sungguh-sungguh berharap kepadanya. Bapa, terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau memelihara kami dengan sempurna. Janji-Mu ya dan amin. Engkau tidak pernah memberikan kami sesuatu yang melebihi kekuatan kami. Oleh karena itu saat ini Tuhan, kami berdoa, mohon kekuatan daripada Tuhan, sehingga kami boleh kuat melalui hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan bulan demi bulan ke depan, yang kami tidak tahu bagaimana, tetapi kami percaya Tuhan akan menguatkan kami. Tuhan akan memberikan kami damai sejahtera. Tuhan akan memberikan kami hikmat dan pengajaran, sehingga apa yang harus kami lakukan, bagaimana kami harus menjalani hari-hari kami dalam PSBB Jilid 2 ini, Tuhan, Engkau akan menuntun langkah-langkah kami. Roh Kudus-Mu akan terus menavigasi hidup kami, sehingga kami tidak kehilangan arah, sehingga kami tidak merasa bahwa kami ada dalam kegelapan, karena terang Tuhan itu yang akan menuntun setiap jalan kami. Bapa, kami secara khusus berdoa untuk usaha dan pekerjaan kami Tuhan. Ada begitu banyak pekerjaan yang kami kerjakan, proyek-proyek baru yang sedang kami geluti Tuhan, dan semuanya berpusat di Jakarta. Bapa, kami mohon Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan, agar kami boleh mengatasi setiap gap dari masalah yang disebabkan oleh PSBB ini. Kami tahu Tuhan, Engkau punya begitu banyak hikmat yang kami perlukan. Segala ide kreatif, ide bekerja, cara penjualan, strategi marketing yang terbaik dan yang paling tepat untuk kondisi ini, Engkau yang punya dan Engkau yang tahu. Oleh karena itu kami mohon, biarlah setiap kami diberikan hikmat, terutama para leaders kami diberikan hikmat. Setiap hari kami berseru-seru Tuhan, agar sungguh-sungguh Tuhan, pekerjaan kami tidak terhalang, bisnis kami tidak terhalang. Bahkan kami melihat mujizat ketika kami jalan bersama dengan Tuhan. Tuhan sanggup mendatangkan begitu banyak berkat dengan berbagai cara. Kami percaya Tuhan, karena kami tahu ketika kami mengerjakan yang terbaik, dari Tuhanlah kami mendapatkan berkat. Berkat kami bukan dari dunia ini, bukan dari ekonomi negara ini, tetapi dari Tuhan sendiri. Oleh karena itu, ajar kami untuk melakukan selalu yang terbaik, bagian yang bisa kami lakukan, dan terus minta hikmat Tuhan, dan terus percaya bahwa berkat Tuhan selalu ada bagi anak-anaknya yang berharap dan yang rajin bekerja. Kami tahu Tuhan, kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut apapun juga. Tetapi Tuhan, kami mohon Engkau memberkati setiap pekerjaan kami, setiap proyek, setiap rencana yang sudah disusun beberapa waktu belakangan ini.
Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik tanpa ada kendala-kendala yang terlalu besar yang terjadi di depan. Kami mohon Tuhan, penyertaan-Mu terus ada bersama dengan kami. Bapak, saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk para leaders kami. Bapak, semakin buat mereka lebih tajam lagi mendengar tuntunan Tuhan. Biarlah secara roh mereka melihat segala sesuatu yang mereka tangani, tanggung jawab yang mereka pegang, ini adalah sesuatu yang harus mereka kerjakan dalam dimensi roh, bukan hanya dalam dimensi daging, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan, strategi seperti apa dan sebagainya, tetapi lebih pada dimensi roh. Peperangan ini adalah peperangan di udara. Oleh karena itu, biarlah setiap leaders kami lebih lagi, dan bahkan kami juga lebih lagi bertelut di hadapan Tuhan, berlutut setiap hari di hadapan Tuhan, berseru-seru mohon pertolongan Tuhan, mohon pimpinan Tuhan, karena Tuhanlah yang sanggup membuat kami menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tuhanlah yang sanggup memberikan kami kemenangan dan kemenangan. Hanya Tuhan yang sanggup membuat terobosan demi terobosan. Dan semuanya itu, kerja keras yang kami lakukan adalah ketika kami berdoa, berseru, kami berperang, bekerja lebih banyak di dalam dimensi roh kami, bukan hanya dalam dimensi daging kami. Ajar kami Tuhan, bahwa Engkau yang punya kuasa yang lebih besar dan lebih dahsyat dari apapun yang terjadi di sekeliling kami. Dengan begitu kami tahu kami akan aman, kami akan tenang, kami akan baik-baik saja, dan kami akan dicukupkan. Bahkan Tuhan tidak akan segan-segan memberikan kami mujizat, sehingga kami melihat ada mujizat 5 roti dan 2 ikan, berlipat kali ganda dari apa yang ada di tangan kami. Engkau sanggup sediakan, Engkau sanggup kerjakan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Dan terlebih lagi terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Karena kami tahu kami tidak pernah berjalan sendirian. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau aminkan Mazmur 23, bahwa Engkau gembala yang baik. Engkau membawa kami ke padang yang berumput hijau. Engkau tidak pernah memberikan kami padang yang kering, yang tidak ada rumputnya. Engkau selalu membawa kami ke air yang tenang. Kami mendapatkan cukup minuman dan jiwa kami disegarkan. Engkau tidak akan membiarkan kami ketakutan, tidak akan membiarkan kami kering. Dan bahkan Tuhan, Engkau akan terus bersama dengan kami, sekalipun sepertinya kami sedang berjalan dalam lembah kekelaman, di dalam jalan-jalan yang gelap, di mana kami tidak tahu arah, kami tidak tahu tujuan, kami tidak tahu apa yang terjadi di depan. Engkau berkata, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburku. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon, gadamu dan tongkatmu itulah yang menguatkan kami. Pertolongan, perlindungan, dan pimpinan-Mu itulah yang membuat kami aman dalam perjalanan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyerahkan sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan setiap kegiatan kami, setiap pekerjaan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Kau campur tangan. Dan kami menaikkan juga Tuhan dan menyerahkan setiap doa, setiap permohonan yang kami naikkan melalui doa kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau mendengarkan dan Engkau memberikan jawaban yang terbaik pada waktu-Mu yang terindah. Terima kasih Tuhan Yesus, ini seru doa kami. Dan biarlah kami boleh menaikkan doa ini dan menyempurnakannya bersama-sama dengan doa Bapa kami yang Engkau ajarkan. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Angkat hatimu dan aminkan doa berkat ini. Diberkatilah engkau oleh Tuhan. Diberkatilah keluargamu oleh Tuhan. Diberkatilah pekerjaanmu oleh Tuhan. Apapun yang diperbuat oleh kedua tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Diberkati kesehatanmu oleh Tuhan. Diberkati engkau dengan panjang umur. Diberkati pertumbuhan rohanimu semakin dewasa, semakin kuat di dalam Tuhan. Anugerah yang terbaik dari Bapa di sorga, cinta, kasih, dan pengampunan dari Tuhan Yesus, perlindungan, penyertaan, pertolongan, dan pengajaran dari Roh Kudus akan bersama dengan engkau mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat yang terbaik sama-sama katakan amin, amin. Maju terus saudaraku, terus bekerja dengan giat, karena kita tahu selama kita menabur, kita tidak akan pernah kehilangan tuaian kita. Selama kita menabur yang terbaik, tuaian kita akan tetap ada. Karena itu janji Tuhan. Dan taburan kita bukan dari dunia, bukan dari ekonomi negara kita. Taburan kita tergantung pada tuaian yang dari Tuhan. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.